Pada part ke-135 diambil dari light novel bab 316 sampai dengan 317, gambar sekunder masa lalu atau masa depan. Tatapan Valeria semakin condong ke kiri. Kebingungan dan ketegangannya meningkat. Dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah membayangkan jin akan membaca alam bawah sadarnya, fitur yang nyaris tak terlihat. Tidak mengherankan. Bahkan di kehidupan masa lalunya, satu-satunya yang mengetahui ciri-cirinya, selain jin, adalah tentara bayaran burung hantu abu-abu yang membesarkannya. Jin merasa sama tegangnya. Hal itu tidak mungkin terjadi. Namun jika Valeria menyerahkan separuh buku ajaibnya, tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki hubungan mereka. Suara api di tangan jin dan darah yang menetes dari mayat Yorke bergema dalam keheningan. Mengapa kita tidak memadamkan apinya dan membicarakan hal ini? Itu berhasil. Saya tidak akan menghilangkan apinya sampai saya mendapatkan jawaban yang pasti. Jin merasa lega jauh di lubuk hatinya tetapi menggelengkan kepalanya untuk memperjelas maksudnya. Valeria mengangguk. Baiklah. Aku akan membantumu. Jika alat perekam itu bisa kugunakan, aku akan mengembalikannya. Keputusan yang bijaksana. Tapi ini hanya pertukaran. Aku tidak bilang aku akan bergabung denganmu. Aku harap kita berdua memahaminya dengan jelas. Jin menutup tangannya dan mematikan apinya. Mata Valeria kembali menatap lurus. Bagaimanapun, melanjutkan aliansi adalah hasil dari saling membutuhkan. Anda tidak akan menyesali keputusan ini. Tunjukkan padaku benda itu. Jin mengeluarkan dua mutiara shadow energy. Mutiara itu sekali lagi mengejutkan Valeria. Mereka sangat mirip dengan berbagai alat perekam yang dia lihat di tempat warisan klannya. Mereka hanya berbeda warnanya saja. Sepertinya perangkat itu terbuat dari shadow energy. Apakah itu dibuat oleh dewa yang mengontrakmu, Solderet? Ya. Lalu kenapa kamu tidak meminta Solderet untuk memulihkannya? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya tidak dapat berkomunikasi dengan Solderet. Jadi bagaimana kamu begitu yakin ini adalah alat perekam? Bagaimana jika itu hanya bagian dari shadow energy? Itu karena aku pernah melihat rekaman video yang tersimpan di dalamnya. Tapi bagaimana caranya? Apakah itu sesuatu yang perlu kamu ketahui untuk bekerja dengan mereka? Kupikir kita hanya melakukan pertukaran, dan kamu tidak akan bergabung denganku. Sepertinya kamu menuntut banyak informasi untuk seseorang dalam kondisi seperti itu. Valeria mengangkat bahu. Kamu benar. Maukah kamu meninggalkan mereka bersamaku sebentar? Valeria mengambil mutiara shadow energy dan mengangkat mana ke tangannya. Sebuah resonansi misterius mulai terbentuk antara tangannya dan mutiaranya. Sudah lama sekali dia tidak melihat hal seperti ini. Valeria sedang merapalkan sihir registrasi klan Histor. Dia bertanya-tanya apakah sihirnya bisa bekerja dengan perangkat shadow energy juga. Jin mengamatinya sebentar, pura-pura tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan tak lama kemudian, ZZZZT. Jin membelalakan matanya. Mutiara tersebut mulai mengeluarkan suara yang sama seperti saat pertama kali diaktifkan. Sementara itu, Valeria mengangguk, seolah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Tidak diragukan lagi itu adalah alat perekam, tapi rusak. Tidak aktif dengan benar. Kamu bisa saja memeriksanya. Apakah kamu harus menanyakan begitu banyak pertanyaan? Berkat itu, sekarang aku tahu kamu tidak bisa berkomunikasi dengan Solderet. Saya harus memuji kegigihan kamu. Apakah kamu bisa memulihkannya? Jin bertanya. Mungkin, jawab Valeria sambil meletakkan mutiara energi bayangan di atas meja. Itu adalah jawaban yang suam-suam kuku bagi seseorang yang dibayar di muka. Begini, Jin Rankandel. Benda-benda yang disebut alat perekam itu jauh lebih rumit dari yang bisa kau bayangkan. Ditambah lagi, alat-alat itu tidak sama dengan yang dulu dibuat nenek moyangku, jadi aku perlu waktu untuk memahaminya, oke? Jin juga mengetahui ciri-ciri lain dari Valeria. Matanya yang mengarah ke kiri karena cemas bukanlah satu-satunya sifat yang dimilikinya.
Dia menyilangkan tangan dan memutar-mutar ujung rambutnya dengan ibu jari dan jari telunjuk. Itu adalah hal yang selalu dia lakukan ketika Valeria sangat tertarik dengan suatu objek atau situasi tertentu. Fakta bahwa dia tertarik dengan alat perekam itu berarti alat itu dapat dipulihkan. Atau dia membutuhkan barang itu juga. Jika dia membutuhkannya, itu mungkin karena mereka membantunya memulihkan sihir registrasi histor. Jin memikirkan rencana Solderet, catatan yang ditinggalkannya, dan pertemuannya dengan Valeria hari ini. Untuk beberapa alasan, semuanya tampak seperti takdir. Meski tampak seperti kebetulan, Jin merasa bahwa Valeria dan dia pada akhirnya ditakdirkan untuk bersatu kembali, seperti dua potongan puzzle yang cocok satu sama lain. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberimu waktu. Berapa banyak yang kamu perlukan? Aku juga tidak mengetahuinya. Apakah karena pendaftaran sihirmu belum lengkap? Pemulihan sihir catatan sejarah belum selesai bahkan ketika Valeria berusia 26 tahun di kehidupan Jin sebelumnya. Jika ingatanku benar, pada saat itu, dia hanya menemukan sekitar 3 tempat warisan. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia membutuhkan lebih banyak waktu. Tingkat sihir registrasi yang ditangani Valeria pada usia 17 tahun sangatlah terbatas. Sepertinya keluarga Rankandel punya lebih banyak informasi tentangku daripada yang kukira. Setidaknya cukup untuk membutuhkan perlindunganku, jawab Jin. Aku sudah memberitahumu. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Ibuku dan kakak laki-lakiku sedang mencarimu. Mereka memberitahuku bahwa mereka telah menemukan nama yang kamu gunakan sekarang. Arya Oulhart. Itu bukan satu-satunya nama yang saya gunakan, dan saya berusaha menutupi jejak saya. Anka Roffman, Rilienne Hazard, Lucy Lescope, Hartia Fen. Jin menyebutkan nama palsu Valeria lainnya. Matanya bergerak-gerak. Itu pertanda betapa terkejutnya dia. Dia jarang menunjukkan emosi apapun ketika berhadapan dengan orang lain, kecuali beberapa sifat yang dimilikinya. Bukankah itu nama samaranmu? Kamu bilang kamu sudah menutupi jejakmu, tapi entah bagaimana, percakapan ini mungkin saja terjadi. Bahkan Rankandels dan Ziples tidak mengetahui alias Valeria selain Arya Oulhart. Kecuali Valeria sendiri, hanya Jin yang mengetahui nama-nama itu. Masalahnya adalah Valeria tidak punya pilihan selain berasumsi yang terburuk. Di mana dia meninggalkan jejak? Dia yakin dia telah membersihkannya tanpa keraguan. Valeria dengan cepat mengingat kembali ingatannya tetapi tidak tahu kapan dia tergelincir. Fakta bahwa dia tidak bisa memahaminya menyiratkan bahwa dia mungkin tergelincir ke tempat lain juga. Ketidakpastian mencengkeram hati Valeria. Sekuat apapun yang ada di dalam dirinya, dia masih berusia 17 tahun untuk saat ini. Tidak peduli berapa banyak namaku yang mereka ketahui, mereka tidak akan pernah menangkapku. Dan seperti yang kubilang, kamu hanya bisa mengenalku karena aku memutuskan untuk berbicara denganmu. Saya menghargai kepercayaan diri kamu, tetapi bukankah menurut kamu harus lebih berhati-hati? Jika Rankandels dapat mengetahui begitu banyak, Ziples pasti memiliki lebih banyak informasi tentang kamu. Ya, aku sangat tersentuh oleh kekhawatiranmu hingga aku mungkin mulai menangis, tahu? Mutiara energi bayangan yang kamu miliki di tanganmu lebih berharga bagiku daripada buku ajaib Skugiel Histor atau nyawamu dalam hal ini. Aku hanya khawatir kamu akan tertangkap dan kehilangan mutiara tersebut dalam prosesnya. Jin Rankandel dengan hadiah 400 juta bukanlah satu-satunya yang mampu menghindari Rankandels dan Ziples. Bagaimanapun, aku akan mengikuti saranmu untuk lebih berhati-hati. Valeria menyimpan mutiara energi bayangan di saku bagian dalam jubahnya. Saya kira itu cukup untuk diskusi saat ini. Beri saya alamat di mana saya bisa mengirim surat, tempat yang aman. Anda dapat mengirimkannya ke Kepala Penjaga Pusat Pertahanan Kota Bebas Tikan, Alisa Badger. Saya akan mengirim surat jika ada kemajuan dalam restorasi setelah saya kembali. Dan di mana aku bisa menghubungimu? Jin mengatakannya tanpa ekspektasi apapun. Karena dia terus-menerus dalam pelarian, dia tidak percaya dia akan memberinya alamat. Namun yang mengejutkan, Valeria mengeluarkan secarik kertas dan menuliskan alamatnya. Mata Jin membelalak saat melihat alamatnya. Ini adalah pusat Samael.
Samael. Kota para pembunuh, Anonymous. Hanya keluarga para pembunuh Anonymous dan mereka yang berhutang budi kepada Anonymous yang dapat tinggal di pusat Samael. Itu adalah satu-satunya area tidak mematikan di dalam kota, yang pernah digunakan Jin di masa lalu untuk memenangkan taruhan melawan Owell. Valeria tidak memiliki keluarga, tapi dia mendapatkan hak untuk memiliki rumah di pusat Samael sebagai dermawan kepada Anonymous. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, Ziples bisa saja menghubungi Anonymous untuk mencari atau membunuh guruku di kehidupan masa laluku. Mungkin itu sebabnya dia tidak pernah disakiti oleh para pembunuh top dunia. Dia tidak pernah terlalu memikirkan hal itu di kehidupan sebelumnya, dia juga tidak pernah berpikir bahwa Valeria mungkin punya tempat persembunyian di Samael. Sebenarnya aku tidak tinggal di sana. Tapi aku bisa mengecek surat apa saja yang sampai di alamat itu. Jadi, kalau ada yang ingin kau tanyakan padaku, hubungi aku di sana. Valeria punya alasan untuk memberi Jin alamat di mana dia bisa berada. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Jin. Memang benar dia kecewa dengan betapa berbedanya pria itu dengan pria dalam mimpinya. Tapi entah kenapa, berbicara dengannya membuatnya merasakan sesuatu. Dia merasa seperti telah menemukan seseorang yang dia rindukan. Dia adalah orang pertama yang membuatnya merasa seperti ini, selain tentara bayaran burung hantu abu-abu yang telah meninggal. Saya tidak menyangka Anonymous memperlakukan Anda sebagai seorang dermawan. Reaksimu memberitahuku bahwa Rankandels masih belum mengetahui lokasi ini. Kuharap kamu tidak cukup bodoh untuk datang sendiri ke sini. Valeria bangkit. Saya harus pergi sekarang. Saya harap kamu akan menjaga buku besar ajaib leluhur saya tetap aman sampai saya kembali dengan perangkat kamu yang telah dipulihkan. Kamu bisa meminta apapun yang kamu perlukan untuk memulihkan alat perekam itu, selama itu bisa aku dapatkan. Dan satu hal lagi, aku akan mengirimkanmu item ke Samael begitu aku kembali. Sebuah benda? Kamu telah mengecat rambutmu dengan warna coklat, tapi siapapun bisa tahu kalau kamu sebenarnya berambut merah. Penyamaranmu sepertinya tidak terlalu bagus, jadi aku akan minta mereka mengirimimu pewarna dan alat penyamaran yang bagus. Jangan khawatir. Aku menang, jangan meracuni mereka. Anggap saja itu sebagai lapisan perlindungan tambahan. Pewarna rambut dan alat penyamaran? Kamu akan mengerti maksudku setelah menggunakannya. Itu akan memungkinkanmu memiliki 1000 wajah. Valeria tertawa terbahak-bahak. Menurutku kamu tidak bisa bercanda. Dia bangkit dan mengulurkan tangannya ke Jin. Untuk saat ini, tampaknya pertemuan tersebut saling menguntungkan. Jin diam-diam melihat pergelangan tangan ramping dan tangan mungilnya. Apakah dia bertingkah seperti ini hanya karena dia lebih muda dibandingkan saat aku bertemu dengannya di kehidupanku yang lalu? Dari apa yang dia ingat tentang Valeria, dia tidak akan pernah menawarkan jabat tangan dalam situasi seperti itu. Jin tak segan-segan meraih tangan Valeria. Tangannya terasa hangat di genggamannya. Arya. Apa? Saat pertama kali kamu melihatku, kenapa kamu memanggilku dengan nama depanku seolah-olah kamu mengenalku? Karena kebiasaan dari mimpiku. Valeria tidak mengucapkan kata-kata itu. Sebaliknya, dia hanya memberikan senyuman misterius. Siapa yang tahu? Sampai jumpa lagi. Tepat setelah Jin kembali ke Taman Pedang, sebuah pertemuan diadakan. Itu bukan hanya untuk para pembawa bendera. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para ketua Dewan Tetua dan tokoh penting Dewan lainnya. Ini berarti pertemuan itu bukan tentang penugasan misi belaka. Itu tentang hal-hal penting dalam klan. Semua orang bangkit dari tempat duduknya ketika Rosa masuk. Dia mengisyaratkan mereka harus duduk kembali sambil melihat dan berbicara. Pertemuan hari ini akan fokus pada seseorang bernama Arya Ulhart. Arya Ulhart. Sebagian besar pembawa bendera saling bertukar pandang dengan bingung ketika nama palsu Valeria yang paling berharga terucap dari bibir Rosa. Mereka tidak tahu siapa orang ini. Satu-satunya pembawa bendera yang mengetahui nama itu adalah Jin dan Joshua. Namun tak seorang pun berani bertanya pada Rosa, "Ibu, siapakah dia?" dan meminta penjelasan. Walaupun mungkin tidak adil, mengajukan pertanyaan seperti itu hanya akan menjadi bukti ketidakmampuan mereka sendiri. Di sisi lain, para tetua yang sudah memutuskan hadiah Joshua jelas tahu siapa Arya.
Mereka dengan cerdik menekankan pengetahuan superior mereka tentang para pembawa bendera, membuatnya terdengar seperti hal yang biasa. Anda telah membuat keputusan yang bagus, pemimpin komando dan pembawa bendera kedua. Kita harus menemukan orang ini secepatnya, meskipun kita harus memberitahu para pembawa bendera lainnya dalam prosesnya. Ketua dan Ketua Persekutuan Pedang Hitam, Jordan Rankandel, berbicara sambil tersenyum. Wakil Ketua dan Ketua Penjaga Hukum, Lin Milchano, menganggukkan kepalanya, sementara Terot Rankandel, Sekretaris Dewan yang juga Ketua Penjaga Rakyat, tidak menunjukkan reaksi apapun. Jordan secara halus melirik ke arah Joshua. Pembawa bendera kedua memainkan peran besar dalam hal ini. Saya setuju, Ketua Penatua Jordan. Kami dapat mengungguli Ziples berkat pembawa bendera kedua yang menemukan nama itu. Saya juga setuju. Semua tetua yang mendukung Jordan dan Joshua ikut campur, membuat para pembawa bendera terperangah. Tapi Joshua belum memberitahu kita apapun. Tas-tas tua sialan. Apa yang mereka bisikkan? Tidak bisakah mereka menjelaskan sesuatu sebelum mendiskusikannya? Inilah yang dipikirkan Miu dan Anne. Mengapa para tetua membuat seolah-olah Joshua telah mencapai sesuatu yang besar? Apa yang telah dia capai kali ini? Apakah mereka sedang menyelesaikan persiapan untuk menjadikannya patriark? Ran dan Fuigo. Ya, mari kita diam di sekitar sini. Tapi jangan lupa bersikap seolah kita sedang mendiskusikan sesuatu yang serius. Si kembar Tona. Apakah kamu pernah mendengar sesuatu tentang ini? Saya tidak peduli. Divus dan Maria. Semua ini rumit dan menjengkelkan. Dan terakhir, Luntia. Saat anak-anaknya sibuk dengan pikirannya masing-masing, Rosa kembali berbicara. Saya kira sebagian besar pembawa bendera tidak akan mengerti apa arti nama Arya Owlheart. Izinkan saya menjelaskannya. Orang ini adalah orang terakhir yang selamat dari klan Histor, sebuah klan yang pernah menjadi ancaman bagi Ziples. Rosa melanjutkan penjelasannya tentang sejarawan selama beberapa waktu. Dia berbicara tentang masa aktif mereka, mengapa mereka bisa menjadi ancaman bagi Ziples dengan sihir mereka, dan bagaimana klan yang begitu menakjubkan dihapus dari sejarah sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada informasi yang tersisa tentang mereka. Sepertinya dia tahu banyak tentang hal itu. Di kehidupan sebelumnya, Jin bukanlah pembawa bendera, jadi dia tidak mendapat tempat dalam pertemuan semacam itu. Oleh karena itu, apa yang dipahami Jin tentang klan Rankandel sangat terbatas. Rosa, bukan, keluarga Rankandel, jauh lebih tertarik pada klan sejarah daripada yang diperkirakan Jin. Oleh karena itu, jika kita mengamankan Arya Owlheart dari klan Histor terlebih dahulu dan mendapatkan informasi dari tempat warisan Histor serta mendaftarkan sihirnya, kita akan memiliki aset kunci untuk menekan Ziples. Jin benar-benar terkejut ketika Rosa menyebutkan pendaftaran sihir dan tempat warisan sejarawan. Dia tidak menyangka Rosa akan membagikan informasi seperti itu kepada orang lain selain Joshua. Lagi pula, saya kira ini bukan kejutan besar karena dia hanya membaginya dengan beberapa anggota penting dewan dan pembawa bendera. Mata para pembawa bendera berbinar penuh harap saat Rosa menyelesaikan penjelasannya. Mereka merasakan peluang mendekat. Ibu, jadi tujuan pertemuan ini adalah menugaskan pembawa bendera untuk mencari orang ini? Ya, Ran. Pencarian Arya Owlheart dan penangkapannya adalah misi berkelanjutan untuk semua pembawa bendera Rankandel mulai hari ini. Ini akan diklasifikasikan sebagai sangat rahasia, jadi penggunaan tenaga eksternal apapun dilarang keras. Dipahami. Jika kabar tentang kami yang mencari Histor bocor keluar, kami tidak akan berhenti untuk melacak kebocoran tersebut dan menghukum berat siapapun yang terlibat. Tidak akan ada pengecualian. Jadi berhati-hatilah dalam memilih ksatria pelindungmu untuk misi ini, pembawa bendera. Para pembawa bendera mengangguk dengan berat hati. Dia menyatakan bahwa tidak akan ada pengecualian dalam hukuman. Jika ada ksatria di bawah kendali mereka yang secara tidak sengaja membocorkan informasi apapun saat menjalankan misi ini, merekalah yang bertanggung jawab. Mereka bisa saja dicopot dari status pembawa benderanya. Dan hal ini pada dasarnya akan berujung pada pengusiran atau pengasingan tanpa janji pengembalian.
The Zipless juga dengan sungguh-sungguh mencari orang ini. Tapi mereka masih belum tahu nama Arya Ulhart. Kita harus mengamankan Histor sebelum Zipless, apapun risikonya. Ya Bu. Jordan berpura-pura batuk dan menarik perhatian. Sebagai ketua senior Anda, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan kepada pembawa bendera tentang misi ini. Pertama dan terpenting, saya harap Anda semua memahami dengan jelas bahwa ini adalah masalah penting bagi klan, bukan perlombaan untuk mencapai prestasi pembawa bendera. Jordan berhenti dan mengambil waktu. Kedua, pastikan untuk melaporkan semua kemajuan misi kepada pembawa bendera tertinggi saat ini, pembawa bendera kedua. Kata-katanya membenarkan sebagian ketakutan mereka. Kekecewaan terlihat jelas di mata beberapa pembawa bendera. Mereka pikir ini adalah kesempatan yang adil untuk mencapai sesuatu untuk diri mereka sendiri tanpa diskriminasi Rosa, tapi sekali lagi itu semua untuk Joshua. Tentu saja, mereka semua tahu Joshua akan menjadi patriark tidak peduli apa yang mereka lakukan. Jadi, mereka tidak terlalu berharap untuk memperebutkan kursi patriark melalui prestasi mereka sebagai pembawa bendera. Namun di saat-saat seperti ini, mereka merasa dikecewakan. Mereka hampir merasa seperti boneka yang menduduki kursi, bukan pembawa bendera. Mengapa mereka berjuang seumur hidup untuk menjadi pembawa bendera jika ini adalah imbalan yang mereka dapatkan? Mereka tidak perlu menjadi patriark, tapi mereka ingin bangga dengan apa yang mereka lakukan. Rosa bisa memahami pikiran mereka, tapi dia dengan sadar mengabaikan keinginan mereka sepenuhnya. Dia telah melatih mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan pernah bisa memberontak terhadapnya kecuali mereka dapat membuktikan hak-hak mereka, tidak peduli berapa kali dia mengabaikannya. Oleh karena itu, dari 11 pembawa bendera yang tersisa di klan, hanya ada 4 orang yang secara terbuka dapat menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap Rosa dan para tetua dalam situasi seperti itu. Penatua, saya gagal memahami mengapa laporan kemajuan misi harus melalui pembawa bendera kedua. Pembawa bendera keempat benar, Ketua Penatua. Pembawa bendera kedua secara harfiah adalah pembawa bendera. Dia bukan seorang patriark atau patriark yang bertanggung jawab. Itu adalah Divus dan Mary. Mereka selalu memperjuangkan hak-haknya, bahkan sebelum dijadikan pembawa bendera. Baik dalam prestasi maupun pelaksanaan misi, mereka tidak pernah mengecewakan Chiron, Rosa, dan Dewan Tetua. Namun tidak menimbulkan kekecewaan bukan berarti hubungan mereka baik dengan seluruh dewan. Mereka tidak menghormati Jordan, dan mereka tidak menyerah pada kursi patriark. Tampaknya pembawa bendera keempat dan ketujuh punya keluhan. Tentu saja. Ini merupakan pelanggaran harga diri kami sebagai pembawa bendera. Anda menyebutkan bahwa ini adalah masalah penting bagi klan. Saya tidak mengerti mengapa Anda menciptakan perpecahan dalam klan. Jika kamu berpikir seperti itu, mungkin kamulah yang memberi kami nama Arya Ulhart. Apa? Orang yang menemukan nama yang bahkan tidak diperoleh Zipless adalah pembawa bendera kedua, bukan kalian berdua. Artinya, prestasi tersebut hanya menjadi milik pembawa bendera kedua. Faktanya, kami membantu Anda semua dengan mengizinkan Anda berbagi pencapaiannya. Jordan membantah argumen mereka dengan mudah, seolah-olah dia sudah memperkirakannya. Oh, benarkah? Aku tidak tahu. Lalu mungkin Joshua, bukan, pembawa bendera kedua, bisa mencari orang ini sendiri. Apa gunanya mengumpulkan kita semua di sini? Apakah itu idemu, Ketua Tetua, atau itu ide Ibu? Penghinaan. Mungkin tidak sebanyak cara Anda memperlakukan kami, Ketua Penatua Jordan. Mary berbicara dengan amarah yang terkendali. Rosa mengangkat tangannya. Cukup, pembawa bendera ketujuh. Saya mengerti Anda marah, tapi jagalah sopan santun Anda dengan Ketua Penatua. Dan Ketua Penatua Jordan, saya harap Anda mengerti. Mereka masih muda dan berdarah panas. Kata-kata Rosa menghentikan ketiga orang yang marah itu. Rosa kemudian mengalihkan pandangannya ke dua pembawa bendera lainnya yang memiliki hak untuk berbicara, Jin dan Luntia. Pembawa bendera ketiga, pembawa bendera ke-12. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada apa-apa. Aku juga tidak.
Menanggapi permintaan pembawa bendera keempat dan ketujuh, Anda akan melapor langsung kepada saya daripada melalui Joshua. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kendali Hufester wilayah kelima timur kepada siapapun. Menangkap sejarawan. Mendengar kata-kata tersebut, mata semua orang yang hadir di ruang pertemuan langsung tertuju pada Rosa. Bahkan Joshua dan Jordan, yang jelas-jelas berada di pihak Rosa, sangat terkejut dengan pernyataan ini. Hanya satu orang yang tetap tenang. Itu adalah Jin. Kontrol atas wilayah kelima timur. Itu hampir membuat hadiah 400 juta koin emas untuk kepalaku tampak seperti uang receh. Joshua sama terkejutnya dengan yang lainnya. Jadi dia menoleh untuk melihat Rosa. Namun dalam prosesnya, matanya melihat ekspresi tenang di wajah Jin dan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kontrol atas wilayah kelima timur. Itu sebenarnya adalah hadiah paling signifikan yang bisa diraih oleh seorang pembawa bendera, selain menjadi patriark. Bahkan jika seseorang tidak menjadi patriark, memiliki kendali atas wilayah kelima timur memungkinkan mereka untuk mengumpulkan kekuatan mereka sendiri. Memang benar, di antara wilayah yang bisa dimiliki oleh pembawa bendera atau tetua manapun, wilayah kelima timur berada di peringkat 3 wilayah teratas yang paling didambakan. Para pembawa bendera lainnya, yang tidak punya pilihan selain menyembunyikan kekecewaan mereka ketika Joshua menerima semua pujian, dalam hati bersuka cita. Tidak masalah lagi apakah Chiron dan Rosa telah mempercayai mereka sebelum ini. Selama mereka bisa menemukan Arya Owlheart dan membawanya masuk, mereka sekarang bisa memerintah sebagai penguasa di wilayah timur. Sekarang, saya harap semua orang menyadari betapa pentingnya misi ini. Izinkan saya mengulanginya. Ini adalah tugas yang sangat rahasia dan berkelanjutan untuk kalian semua. Tetap waspada dan bawakan saya Histor. Itu saja. Pertemuan sudah selesai. Para pembawa bendera dan tetua mengangguk kepada Rosa dan mulai meninggalkan ruang pertemuan. Para pengurus dan juru tulis yang telah menunggu tuannya di luar ruang pertemuan mengikuti tuannya masing-masing. Negosiasi antara ibu dan keliak Ziple pasti gagal jika dia masih mencarinya. Tapi wilayah kelima timur? Apa sebenarnya yang ibu coba rebut dari Ziple sebagai ganti guruku? Bahkan Jin pun tidak bisa menebak apa itu. Namun, hal itu pastilah sesuatu yang sangat besar, mengingat bagaimana Rosa menawarkan wilayah kelima timur untuk itu. Jin hendak kembali ke kamarnya dengan pikiran penuh pikiran. Joshua memanggil Jin. Ada apa, pembawa bendera kedua? Jin berbalik. Joshua menyuruh pelayan dan juru tulisnya meninggalkan mereka sendirian. Kini hanya mereka berdua yang tersisa di lorong. Apa yang dikatakan Joshua selanjutnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan Jin sama sekali. Kamu sudah menemukannya. Bukan? Apa yang kamu bicarakan? Aku sedang membicarakan Arya Owlheart. Kamu sudah menemukan orang itu.